Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini, kewajiban. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3-12 dan di dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa persoalan dunia hari-hari ini adalah ada banyak orang yang seringkali mengabaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Dan jika ada orang yang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, maka yang terjadi adalah kepincangan atau tidak ada keseimbangan dalam hidup ini. Tetapi menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak itu juga adalah penindasan dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Kristen kita tentunya menekankan pada keduanya. Kita punya hak kita adalah menjadi ahli waris kerajaan Allah, tetapi kita juga punya kewajiban. Dan kewajiban kita adalah menjadi hamba-hamba Kristus yang berkenan kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat bacaan kita hari ini, kita mau belajar melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Paulus di sini sedang menekankan beberapa hal penting tentang kewajiban yang setiap kita orang percaya harus mengerjakannya, yaitu kewajiban yang pertama untuk mengucap syukur tentang orang lain. Ayat yang ketiga, mungkin kata ini jarang saudara dengar, karena selama ini yang kita dengar bahwa kita harus mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di sini Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita juga harus mengucap syukur tentang orang lain atau orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan yang ada di sekitar kita. Nah, waktu kita mulai bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, maka pandangan kita akan berubah dan kita juga akan merubah juga pandangan orang lain terhadap kita. Dan yang kedua, apa kewajiban kita? Yaitu kewajiban untuk menjaga agar iman kita makin bertambah. Masih di ayat yang ketiga, yang menjadi kebanggaan kita seharusnya bukan uang atau kekayaan kita. Karena apa artinya kita memiliki kekayaan yang melimpah tetapi kalau jiwa kita binasa? Semuanya itu tidak akan ada artinya. Jadi yang terpenting adalah kita harus menjalankan kewajiban kita agar iman kita semakin bertambah dan semakin kuat, sehingga kita juga semakin tegar dalam menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kewajiban kita adalah menjaga agar kasih terhadap orang lain semakin kuat. Kita harus menjaga agar kasih terhadap orang lain semakin kuat di dalam diri kita. Bukan hanya kita mengasihi diri sendiri, bukan hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Sehingga lewat hidup kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Lalu yang keempat, apa yang menjadi kewajiban kita? Yaitu tetap tabah dalam penderitaan dan penganiayaan. Ayat yang keempat, dalam melewati penganiayaan dan penderitaan kita jangan menyerah. Jangan putus asa, tetapi tetap berterima kasih dan berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kekuatan.
berikan ketekunan buat saya, supaya dapat melewati penderitaan dan penganiayaan ini. Saya tetap melihat kemuliaan Kristus dalam hidup saya. Dan kewajiban kita yang kelima adalah berdoa untuk keperluan orang lain. Ayat yang ke-11. Kita perlu berdoa untuk diri kita, tetapi kita juga perlu berdoa untuk orang lain. Jadi perlu ada keseimbangan di sini, dan keseimbangan inilah yang membawa kita masuk dalam rencana Tuhan yang indah, yaitu untuk menerima segala berkat dan kemuliaan Allah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup saudara. Tetapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan berdoalah buat orang lain. Jagalah dan bertahanlah dalam iman agar kasih kita terhadap orang lain semakin kuat dan kita tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan, sehingga lewat hidup kita kemuliaan Tuhan boleh semakin nyata, langkah-langkah hidup kita penuh mujizat dan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami, mengajar kami untuk kami menyadari bahwa setiap kami memiliki kewajiban yang harus kami kerjakan sebagai orang percaya, yaitu bersyukur untuk orang lain yang Tuhan tempatkan ada di sekitar kami. Kewajiban kami adalah menjaga iman kami agar tetap bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, supaya kami semakin kuat di dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan apapun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.